Di sini, suasana liburan mereka menjadi kacau. Yongyi juga pergi dan Suho terpaksa mengejarnya. Saat Shiun menenangkan Bumsok, tiba-tiba orang-orang tadi menghampiri Bumsok. Mereka berkata bahwa mereka teman lama di sekolah Bumsok sebelumnya. Bumsok hanya diam saja, seakan ia tak tahu harus berbuat apa. Setelah itu, mereka pun akhirnya memutuskan pergi setelah Shiun sedikit mengintimidasi mereka dengan reaksinya. 그럼 나중에 하든가. 그래 미안. 또 보자잉. Besokan harinya, Bumsok merasa stres di sekolah. Terutama yang ia alami nampaknya kembali merenggut emosinya saat ini. Bahkan ketika para murid lain mengobrol dengan berisik, Bumsok langsung memarahi mereka dan hendak menghajar mereka. 안 주겠는데? 족도 아닌 새끼가 안 소리. Saat itu, Shiun dan Suho langsung melerai emosi Bumsok. Tapi di sini, Bumsok juga emosi pada Suho dan meninggalkannya. Selain itu, sepertinya Shiun cukup peka apa yang dialami oleh Bumsok. Bumsok benar-benar stres. Ia terasa kembali dihantui oleh para pembuli di sekolah lamanya. Bahkan ia tak bisa hidup dengan tenang. Teleponnya selalu berdering di spam oleh mereka semua. Singkatnya, saat Shiun berolahraga bersama Suho, mereka pun membahas keadaan Bumsok sebelumnya yang tak bisa dihubungi sama sekali. Akhirnya, mereka berniat untuk menemui Bumsok nanti. 없다니까. 자. 이 턱은 항상 숙이고 막 패 죽여버리겠대. 가만 안 놔. 패지 말고. Singkatnya, Suho dan Shiun mendatangi kediaman Bumsok. Di sana, mereka cukup terkejut dengan rumah Bumsok yang sangat besar. Ketika Suho melihat mewahnya rumah Bumsok, Shiun to the point menanyakan keadaan Bumsok. Di sini, Bumsok belum mau memberitahu fakta yang sebenarnya. Saat Suho melihat foto keluarga Bumsok, ia memuji keluarganya yang terlihat sangat bahagia. Namun Bumsok membantah bahwa ayahnya sengaja mengadopsi dirinya demi menaikkan citra sang ayah untuk politik. Dan sontak hal ini membuat Shiun dan Suho terdiam. Singkatnya, mereka pun akhirnya mengobrol dengan serius soal keadaan Bumsok. Di sini, Bumsok menceritakan masa lalunya saat di sekolah sebelumnya. Ia dibully oleh orang-orang yang kemarin menghampiri mereka di karaoke. Ia juga sering berkunjung ke rumah sakit saat dibully. Bahkan mereka tidak peduli setelah melaporkan pada ayahnya Bumsok. Dan itu juga jadi alasan mengapa ia pindah sekolah. Setelah mendengar semua itu, Suho benar-benar tersulut emosinya. Ia pun meminta Bumsok untuk menghubungi mereka dan ia akan membuat orang-orang itu meminta maaf pada Bumsok. Setelah tahu keberadaan para pembuli, mereka bertiga pun segera pergi ke karaoke tempat mereka berkumpul sekarang. Setelah itu, mereka pun masuk ke ruangan para pembuli itu. Di sana, Bumsok pun memerintah mereka untuk meminta maaf padanya. Namun mereka malah mengetawakan aksi Bumsok itu. Ketua para pembuli yang bernama Kim akhirnya berdiri dan malah mengolok-olok Bumsok untuk apa meminta maaf padanya. Suho akhirnya menjewer Kim hingga ia terpaksa meminta maaf. Setelah itu, Bumsok pun meminta Kim untuk memukulinya berkali-kali saat ini. Hal itu juga disetujui oleh Suho untuk membuat jerak Kim dan temannya. Bumsok yang kehilangan akalnya akhirnya mengambil mic di dekatnya, namun ditahan oleh Suho. 범석이한테 연락하지 마. Setelah Suho membawanya, Suho malah dibuat marah oleh perkataan Bumsok. Bumsok merasa bahwa Suho memperbudak dirinya, membuatnya traktir setiap kali mereka berkumpul. Padahal Suho tak pernah berharap seperti itu pada Bumsok. Disinilah terjadinya miskomunikasi di antara hubungan mereka berdua. Lagi pula Suho juga membantu Bumsok dengan ikhlas. Dengan miskomunikasi tersebut, Bumsok pun meninggalkan mereka berdua di sana. Saat Bumsok pergi sendirian, ia terus-menerus dihubungi oleh Kim. Kim juga akan membalaskan perbuatannya. Namun secara kebetulan saat ia berusaha pergi dari kerumunan orang di sana, ia bertemu dengan anak buah Yongbin yaitu Jungchan dan Taehun yang sedang menghabiskan waktu di sana. Kim dan gengnya yang berhasil menemui Bumsok dibuat kaget. Mereka mengira kelompok Jungchan adalah teman-teman Bumsok. Mereka hanya bisa diam. Tanpa diketahui juga, Jungchan dan Taehun mengambil kesempatan di sana. Mereka akhirnya membawa geng Kim ke tempat sepi untuk diperas. 1184117
Di sana, Jung Chan dan gengnya menghajar habis Kim dan kawan-kawannya. Mereka juga memeras habis uangnya. Kim tiba-tiba berkata bahwa dirinya akan membunuh Bum Sok nanti. Di sana, Bum Sok langsung tersulut emosinya dan menghabisi Kim tanpa ampun.